Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Semarang, kelompok 12 akan mempresentasikan mata kuliah konservasi tentang dugaan kasus suap Rektor Universitas Udayana. Kejaksaan Tinggi Bali telah menetapkan Rektor Universitas Udayana, Profesor Ngoman Gede Antara, sebagai tersangka atas kasus dugaan tindakan pidana korupsi, dana sumbangan pengembangan institusi atau disebut juga SPI, untuk mahasiswa baru seleksi jalur mandiri tahun akademik 2018 sampai 2019 dan 2022 sampai dengan 2023. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, ditemukan penyimpanan dalam pemungutan SPI yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 144 miliar lebih. Kerugian tersebut berasal dari pengelolaan uang SPI sebesar 105 miliar, pemungutan SPI tanpa dasar sebesar 3,9 miliar, serta merugikan perekonomian negara sebesar 344 juta rupiah. Tindakan korupsi tersebut telah merugikan sejumlah pihak, terutama pihak mahasiswa, universitas, dan negara. Rektor Universitas Udayana melanggar Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3, Pasal 12 huruf E junto, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001. Selanjutnya ada dampak dari kasus korupsi ini yang melibatkan Rektor Universitas Udayana tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat mengancam kredibilitas lembaga pendidikan. Kredibilitas merupakan hal yang sangat penting dalam dunia pendidikan, karena hal ini berkaitan dengan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan tersebut. Kasus ini terjadi di salah satu universitas ternama di Bali, yaitu Universitas Udayana. Terdapat 4 orang tersangka, 3 orang lain yang diduga ikut terlibat dalam kasus dugaan korupsi tersebut berinisial IKB, IMY, dan NPS. Mereka telah terlebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka sejak 12 Februari 2023. IKB dan IMY merupakan tersangka korupsi penyalahgunaan dana SPI mahasiswa baru atau maba seleksi jalur mandiri tahun akademik 2020-2021 pada Universitas Udayana. Sedangkan NPS menjadi tersangka dugaan korupsi penyalahgunaan dana SPI tahun akademik 2018-2019 sampai dengan 2022-2023. Bagaimana sih awal mula kasus ini terbongkar? Kasus ini terbongkar berdasarkan laporan dugaan tindak pidana korupsi yang diterima oleh Kejaksaan Tinggi Bali. Selain itu, Kejaksaan Tinggi Bali juga mendengar isu biaya kuliah jalur mandiri di Universitas Udayana yang terlalu tinggi. Nah, isu tersebut menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan mahasiswa di Bali. Dalam keterangannya, Handrianto membeberkan sejumlah bukti surat dan dokumen yang ada kaitannya dengan penetapan tersangka Profesor Antara, serta alat bukti lain berupa keterangan saksi dan bukti petunjuk. Dari alat bukti lain, kata dia, berupa informasi yang diucapkan dan diterima atau disimpan melalui alat optik atau serupa dengan itu, dan dokumen setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca atau didengar, dikeluarkan atau tanpa bantuan sarana, baik tertuang di atas kertas fisik maupun yang terekam secara elektronik dan seterusnya. Dari kasus korupsi di salah satu universitas ternama di Bali, sebenarnya belum ada kejelasan lebih lanjut kalau rektor tersebut bersalah. Karena Rektor Universitas Udayana, Profesor Inyoman Gede Antara, membantah dana sumbangan pengembangan institusi atau SPI mengalir ke rekening milik 3 staf Rektorat UNUD yang kini statusnya sebagai tersangka oleh penyidik Kejaksaan Tinggi Bali. Beliau mengatakan
pungutan sumbangan pengembangan institusi di lingkungan Universitas Udayana telah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang ada, serta berlaku di beberapa universitas negeri di Indonesia yang telah diatur dalam peraturan menteri. Sebetulnya, SPI dibikinkan sesuai regulasi. Yang kedua, sistem itu tidak menentukan kelulusan, dan yang paling penting adalah tidak ada mengalir ke para pihak atau staf kami. Kami yakin ke staf kami tidak ada. Itu semuanya mengalir ke kas negara. Kata Gede Antara usai keluar dari ruangan penyidik. Pidana khusus Kejati Bali dan Pasar sebagaimana dikutip kantor berita Antara Senin 13 bulan 3. Adapun pendapat saya tentang kasus korupsi di Rektorat Universitas Udayana sangat merugikan karena merusak integritas akademik dan dampak negatifnya terhadap kualitas pendidikan. Penting bagi mahasiswa untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam mengatasi masalah ini. Dan korupsi di Rektorat Universitas Udayana ini adalah tindakan yang tidak dapat diterima dan harus diperangi bersama. Mahasiswa perlu berperan aktif dalam mempromosikan etika, tata kelola yang baik, dan memastikan dana perguruan tinggi digunakan dengan benar untuk kepentingan pendidikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut pendapat saya, tindakan korupsi tersebut telah melanggar peraturan undang-undang dan merugikan sejumlah pihak. Untuk itu, pemerintah harus mengusut tuntas kasus tindakan korupsi ini dan memberikan tindakan perdata bagi pelaku korupsi. Pendapat saya mengenai kasus ini yaitu, mungkin sebagian orang berpendapat bahwa rektorat juga manusia. Oke, kita lihat dari sisi pendidikannya. Bagaimana mungkin seorang petinggi dari lembaga pendidikan yang mencetak sarjana melakukan hal seperti ini? Seharusnya para pemimpin, para petinggi itu melakukan hal-hal yang baik agar bisa ditiru oleh bawahannya dan tidak menyalahgunakan jabatan tersebut untuk hal-hal yang tidak baik. Contohnya yaitu korupsi seperti ini. Opini saya mengenai kasus korupsi di Universitas Udayana ini adalah dengan adanya jalur alternatif berupa jalur mandiri ini akan membuka peluang bagi pejabat kampus untuk menyalahgunakan wewenang dan membuka celah praktik korupsi. Nah, pada kasus ini, hukuman yang dapat diperlakukan bagi para pelaku juga harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk bukti yang ada, hukum yang berlaku, dan prinsip-prinsip keadilan. Nah, hukumannya ini dapat berupa denda, pemecatan jabatan, atau bahkan tuntutan pidana tergantung pada pelanggaran serius yang terjadi. Menurut saya, para pelaku harus diturunkan dari jabatannya, kemudian juga harus membayar denda sesuai apa yang dilakukannya. Menurut saya, penetapan Rektor Udayana Bali Antara sebagai tersangka korupsi menambah daftar kasus KKN di kalangan akademisi, dan hal tersebut sangat tepat karena dapat dilihat dari adanya berbagai bukti yang telah ada. Prof. Inyoman menerima sumbangan jalur mandiri. Menurut saya, juga kasus suap rektor tersebut menjadi pelajaran bahwa jalur mandiri memiliki banyak potensi atau akses untuk kejadian seperti itu lagi. Dengan ada atau tidak adanya kasus suap rektor, perguruan tinggi harus menerapkan prinsip good university governance, dan salah satu prinsip good university governance adalah akuntabilitas dan transparan. Kemudian Rektor Udayana tidak hanya mengancam aspek finansial, tetapi juga mengancam akuntabilitas lembaga tersebut. Akuntabilitas merupakan prinsip penting dalam dunia pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan lembaga pendidikan untuk bertanggung jawab atas kegiatan yang telah dilakukan. Kasus korupsi lembaga pendidikan dapat menimbulkan kesan bahwa lembaga tersebut tidak mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, serta kurang memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi. Hal ini dapat mengancam kredibilitas lembaga pendidikan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Oleh karena itu, lembaga pendidikan harus memastikan bahwa mereka memiliki sistem pengawasan dan akuntabilitas yang kuat, sehingga dapat mencegah terjadinya tindakan korupsi dan pelanggaran etika administrasi publik.
Selain itu, lembaga pendidikan juga harus mengedepankan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan yang dilakukan, sehingga masyarakat dapat melihat bahwa lembaga tersebut bertanggung jawab dan terbuka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Dalam kasus ini, dugaan korupsi yang dilakukan olehnya mengidentifikasikan adanya pelanggaran terhadap etika administrasi publik yang dapat merugikan kepentingan publik dan citra institusi. Oleh karena itu, bagi pihak berwenang untuk memastikan bahwa proses hukum yang berlaku dijalankan secara adil dan transparan dengan memperhatikan nilai-nilai etika administrasi publik yang harus diterapkan oleh pejabat publik dengan memegang teguh etika pejabat publik yang baik dan benar. Kasus korupsi seperti ini yang menjerat Rektor Udayana dapat dihindari dan sekaligus memperkuat prinsip-prinsip akuntabilitas, integritas pemerintah, dan transparansi dalam dunia pendidikan, sehingga kredibilitas lembaga pendidikan dapat tetap terjaga. Ini akan beropini tentang kasus korupsi yang melibatkan Rektor Universitas Udayana di Bali. Kasus korupsi Rektor Universitas Udayana di Bali adalah salah satu contoh dari maraknya praktik penyalahgunaan wewenang dan dana di sekitar pendidikan. Menurut saya, kasus ini sangat merugikan tidak hanya bagi negara, tetapi juga bagi mahasiswa dan masyarakat yang berharap mendapatkan pendidikan berkualitas dan terjangkau. Saya berpendapat bahwa rektor dan pejabat lain yang terlibat dalam kasus ini harus bertanggung jawab secara hukum dan moral atas perbuatannya. Saya juga berharap ada upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan transparan di semua lembaga pendidikan, termasuk Universitas Udayana Bali. Saya percaya bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia yang harus dijamin oleh negara dan tidak boleh dikorupsi oleh siapapun. Terima kasih. Dalam kasus Rektor Udayana yang dituduh melakukan korupsi dalam jumlah besar, penting untuk mengikuti proses hukum yang berlaku agar kebenaran dapat diungkap secara adil. Setiap individu memiliki hak untuk membela diri dan kasusnya harus diperiksa secara cermat oleh sistem peradilan. Namun, jika terbukti bersalah dalam melakukan tindakan korupsi dalam skala besar, hukuman 20 tahun penjara adalah hukuman yang sesuai dengan pasal dan tindakan yang menjeratnya. Korupsi dapat merugikan masyarakat, merusak integritas lembaga, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dan institusi pendidikan. Oleh karena itu, hukuman yang tegas dan adil adalah langkah yang penting untuk mencegah tindakan korupsi di masa depan. Saya ingin beropini mengenai kasus korupsi yang dilakukan oleh Rektor Universitas Udayana. Korupsi itu sendiri bukan merupakan hal yang baik untuk dilakukan oleh siapapun, terutama oleh rektor yang menjabat Universitas Udayana. Jika memang terbukti kuat melakukan korupsi, semoga diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya tersebut. Sekian, terima kasih. Dan opini yang dapat saya berikan pada berita tersebut adalah jika dugaan korupsi tersebut terbukti benar, itu adalah tindakan yang sangat merugikan pendidikan dan reputasi universitas. Ini harus diinvestigasi secara menyeluruh, dan jika ditemukan bukti yang cukup, para pelaku harus dihukum sesuai hukum. Dan korupsi di perguruan tinggi adalah tindakan yang sangat tidak etis. Ini dapat merugikan mahasiswa dan bahkan universitas tersebut dan masyarakat umum yang percaya pada integritas lembaga pendidikan.